Dalam episode sebelumnya antara Xiao Yan dan Yang Hao bertarung dan dimenangkan Xiao Yan dan akan dilanjutkan dengan episode berikutnya, Yang Hao yang sudah mengaku kalah dari Xiao Yan dia benar-benar telah kehilangan reputasinya di klan Gu. Setelah itu Ling Kuan dan Komandan kelima tampak mengekspresikan mata terkejut mereka ketika mereka melihat Yang Hao berjuang dengan beberapa pecahan batu. Mereka saling bertukar pandang dan melihat kengerian yang tidak bisa disembunyikan dari matanya satu sama lain lalu dia bergumam bocah ini, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat. Ling Kuan mengepalkan tangannya dan hatinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan, meskipun dia sadar bahwa Xiao Yan sudah melampaui dia. Namun Ling Kuan tidak berharap Xiao Yan dapat mengalahkan Yang Hao, yang kekuatannya berada di puncak bintang kelima dengan cara yang begitu mudah, karena dengan menjadi seseorang dari klan yang sama Ling Kuan sangat menyadari kekuatan Yang Hao. Yang Hao memiliki cukup banyak keterampilan Dou yang kuat, bahkan Yang Hao telah menguasai skill segel dewa ke segel tanah pembalik, seharusnya dengan kekuatan ini, Yang Hao akan sulit sekali menemukan lawan yang bisa menyamai dia dari level yang sama. Namun, dari penampilan pertempuran itu sebelumnya Yang Hao benar-benar ditekan oleh Xiao Yan sampai Yang Hao berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dengan serangan ganas Yang Hao bahkan tidak membahayakan bagi Xiao Yan. Jelas, kekuatan bertarung Xiao Yan telah jauh melampaui level di permukaan. Benar-benar ada alasan dia menangkap mata kangen muda itu. Kekuatannya mungkin mirip dengan kakak laki-laki komandan kelima dengan lembut menghela nafas. Seketika ekspresi Ling Kuan menjadi lebih suram ketika dia mendengar kata-kata ini. Yang Hao, yang dimakamkan di bawah pecahan batu bangunan, berjuang untuk memanjat keluar sebagian besar pakaiannya compang camping. Sekilas terlihat dia hangus hitam darah segar terus merembes dari sudut mulutnya sementara dia batuk. Rambut Yang Hao tersebar dari kepalanya penampilannya seperti iblis gila, sepasang mata merah darah biadab memelototi Xiao Yan. Yang Hao pada dasarnya menderita kekalahan total selama pertandingan ini, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa dikalahkan sedemikian rupa oleh Xiao Yan, terutama karena dia berada di puncak bintang kelima dari kekuatan Dou Zun dan memiliki banyak Dou kelas tinggi banyak keterampilan. Seketika dia bergumam pada dirinya sendiri aku menolak untuk menerima ini, sehingga kemarahan dan rasa malu membengkak di dalam hatinya, dia dikalahkan sedemikian rupa di depan umum. Jika kabar ini menyebar ke alam Gu, tidak ada yang tahu berapa banyak ejekan yang akan ia derita. Segera Yang Hao menjadi hothead dan meraung marah saat kakinya menginjak tanah, meskipun Yang Hao menahan rasa sakit luar biasa yang ditransmisikan dari seluruh tubuhnya. Ia berubah menjadi kilat yang sekali lagi melesat ke arah Xiao Yan di atas panggung. Cukup banyak orang mengerutkan kening ketika mereka melihat Yang Hao, yang tampaknya tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Orang ini tampaknya tanpa rahmat apapun. Seketika mata Xiao Yan acuh tak acuh di saat Xiao Yan melihat Yang Hao bergegas menyerang ke arah Xiao Yan. Seketika kakinya Xiao Yan tiba-tiba menginjak di depannya, dan tubuhnya seperti hantu muncul di depan Yang Hao. Lengan Xiao Yan bergetar dan gelombang angin yang tajam melonjak entah dari mana, lalu menabrak dada Yang Hao dengan cara seperti kilat. Setelah menderita pukulan berat lainnya, Yang Hao sekali lagi meludahkan seteguk darah segar, tubuhnya terbang mundur dan menghancurkan beberapa meja dan kursi menjadi debu. Yang Hao ini benar-benar bodoh lalu seseorang tertawa pelan dari suatu tempat di dalam gedung ketika Yang Hao menerkam Xiao Yan seperti orang gila. Tempat ini adalah daerah yang terisolasi, itu jauh lebih tenang dibandingkan dengan tempat lain. Ada 4 sosok yang duduk di samping meja, yang terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Tanda nyala api tercetak di dahi keempat orang ini. Sekilas, mereka muncul seperti api sungguhan, menyebabkan seseorang merasa panas. Suara dari sebelumnya dikeluarkan dari mulut seorang pria yang tampak lembut di antara mereka berempat. Meskipun Xiao Yan ini hanya Dou Zun bintang 5, Dou Qi-nya secara alami jauh dari apa yang orang biasa dapat karena Xiao Yan memiliki api surgawi. Wajar jika Yang Hao dikalahkan oleh tangannya. Seorang pria paruh baya dengan alis kasar di sisi berlawanan dengan lemah berkomentar tentang masalah ini. Dia masih memiliki jiwa yang sangat kuat. Di bawah persepsi spiritualnya, teknik kelincahan hantu sama sekali tidak berguna bahwa Yang Hao terlalu sombong. Pria yang mengenakan jubah putih berkata penampilannya cukup tampan.
Lalu sudut mulutnya berisi senyum tipis yang memberikan perasaan hangat. Mata pria ini mendarat pada wanita di sampingnya setelah kata-katanya terdengar. Wanita ini mengenakan gaun merah pucat dengan kerudung menutupi wajahnya, tetapi garis yang terungkap melalui tabir masih sangat memikat. Mata cerahnya tidak mengandung riak sedikit pun. Dia juga tidak menanggapi pembicaraan di antara mereka bertiga, seolah-olah semuanya mengalami kesulitan membangkitkan minatnya. Huozi, tidak bisakah kamu memperlakukan kami seolah-olah kita ada? Pria berpakaian putih itu tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat sikapnya yang seperti ini. Saya tertarik pada Heavenly Flame-nya. Wanita berpakaian merah itu akhirnya mengangkat kepalanya sedikit setelah mendengar kata-kata itu yang keluar dari mulutnya, dan dia melirik Xiao Yan di atas panggung dengan suaranya dingin dan mempesona. Trio pria berpakaian putih itu tak berdaya memutar mata ketika mendengar apa yang dikatakannya. Mereka baru saja akan berbicara ketika wanita berpakaian merah itu tiba-tiba berkata, "Hari ini cukup ramah, sepertinya anggota klan Gu tidak benar-benar menyambut Xiao Yan." Darah menutupi Yang Hao menatap Xiao Yan dengan ganas, napasnya seperti sapi jantan beberapa saat kemudian sebelum dia maju dengan cara yang gila. Namun, tangisan sedingin es tiba-tiba bergema di dalam toko anggur dan berteriak Yang Hao. Seluruh tubuh Yang Hao tiba-tiba bergetar ketika mendengar teriakan ini. Seketika dia terdiam dan tubuhnya berdiri di tempat saat dia mengepalkan tangannya. "Kamu benar-benar mempermalukan klan Gu." Seorang tokoh perlahan muncul di depan Yang Hao setelah dia berhenti bergerak. Suara sedingin es menyebabkan rasa takut melintas di mata Yang Hao. Kakak kedua, Duo Lingkuan terkejut ketika mereka melihat sosok itu. Joy segera melonjak di mata mantan, tubuh mereka bergegas maju dan muncul di samping sosok itu sebelum dengan hormat menyapanya. Sosok itu ingin terdengar di depan matanya tiba-tiba bergeser, dan menatap sosok kurus di atas panggung dan bertanya dengan suara yang dalam, "Xiao Yan, apakah kamu menikmati mengalahkan orang lain?" Xiao Yan menatap sosok dari sudut pandangnya. Sosok itu mengenakan baju besi pucat perak, cahaya perak mengalir di tubuhnya saat aura yang kuat menyebar terpisah. Cukup banyak orang yang meliriknya. Xiao Yan melirik pria lapis baja perak itu. Cara Lingkuan berbicara kepada orang ini membuatnya jelas bahwa sosok ini haruslah yang disebut komandan kedua. Orang ini harus menjadi bintang 6 Dozun. Mata pria lapis baja perak itu menyipit saat mendengar ini. Tubuhnya bergerak, dan dia muncul di atas panggung batu sebelum berbicara dengan samar. "Komandan kedua tentara terendaran Hitaran, Lin Xiu, karena kamu suka bertanding sebanyak ini, komandan ini akan datang dan mencobanya. Bagaimana menurut Anda, jika ini taktik untuk bergiliran melawanku? Sepertinya kamu kurang dalam jumlah." Lalu Xiao Yan tertawa, "Tidak perlu bagi kami untuk bertarung satu sama lain untuk berurusan dengan Anda." Lin Xiu tertawa dingin. Hari ini, Yang Hao dipukuli oleh Xiao Yan di depan umum sampai dia menderita. Jika dia tidak melangkah maju, kemungkinan orang lain akan berpikir bahwa tentara terendam hitam hanya biasa-biasa saja. "Apa yang kamu katakan, Xiao Yan? Apakah kamu berani menerima tantangan lain?" "Jika komandan kedua bersikeras, maka silakan mulai." Xiao Yan hanya merajut alisnya sebelum santai. Lin Xiu berusaha menyudutkannya. Tampaknya para jenius muda dari klan Gu telah mengembangkan dendam yang mendalam terhadapnya. Seperti kata pepatah, penyakit serius membutuhkan obat kuat. Karena ini masalahnya, dia akan menggunakan obat kuat. Cukup banyak orang di gedung itu yang melirik ketika mereka melihat suasana tegang pedang di atas panggung. Pada saat ini, semua orang bisa mengatakan bahwa para jenius muda klan Gu ini tampaknya memiliki dendam tersembunyi terhadap Xiao Yan. "Lin Xiu, kalian semua membuat lelucon." Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa suatu pertempuran akan meletus, suara seorang tetua yang marah tiba-tiba bergema. Seorang tokoh berpakaian abu-abu muncul di panggung batu dengan cara seperti kilat dan menegur Lin Xiu, "Penatua Gusun." Seketika Lin Xiu kaget ketika dia melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini tiba-tiba muncul. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Omong kosong apa? Sebagai tuan rumah, kalian semua mempersulit para tamu klan Gu di depan umum. Bagaimana ini terlihat? Bukankah Anda semua menarik?" Pria tua bernama Gusun memelototi kelompok ini saat dia dengan marah memarahi mereka.
Lin Xiu tidak berani berdebat setelah dicaci Gusun. Dia mengerti bahwa dia tidak bisa memulihkan wajah mereka yang hilang hari ini karena orang tua ini muncul. Yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mata dinginnya meluncur ke Xiao Yan sementara mulutnya sedikit bergerak. Suara lemah ditransmisikan dengan tenang ke telinga Xiao Yan. Xiao Yan, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Jika Anda masuk akal, Anda akan meninggalkan klan Gu sesegera mungkin. Jika tidak, memasuki klan Gu hanya akan menyebabkan Anda mencari penghinaan Anda sendiri. Ekspresi Xiao Yan tetap tenang ketika dia mendengar suara di samping telinganya. Senyum lemah tapi dingin muncul di dalam matanya yang hitam pekat. Lin Xiu tidak berani tinggal lebih lama setelah suaranya terdengar. Mai Yang Hao, yang bahkan tidak bisa bergerak, dan melangkah keluar dari gedung. Gusun menoleh setelah menyaksikan Lin Xiu berjalan ke kejauhan. Matanya agak rumit saat dia memandang Xiao Yan. Dia dengan lembut berkata, seorang anggota klan Xiao sekali lagi datang ke klan Gu. Orang-orang muda cenderung impulsif, karena masalah rindu muda, Anda mungkin akan menemui banyak masalah di masa depan, semoga Anda siap untuk bertemu dengan mereka. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Gusun, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Gusun mempelajari Xiao Yan secara mendalam setelah itu, dia berbalik dan turun dari panggung sebelum berjalan menjauh dari gedung. Cukup banyak orang merasa bahwa mereka belum melihat kenyang ketika mereka menyaksikan penumpukan pertempuran sengit berakhir dengan cara yang begitu mendadak. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menarik mata mereka dan dengan lembut mendiskusikan pertempuran yang intens tadi. Banyak mata terus menyapu ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak peduli tentang tatapan ini. Dia melompat turun dari panggung batu dan baru saja akan kembali ke tempat duduknya ketika dia tiba-tiba menemukan api surgawi di tubuhnya melompat pada saat ini. Matanya mengikuti sedikit perasaan mereka akhirnya berhenti di sudut yang agak sunyi itu. Ada seorang wanita berpakaian merah mengenakan kerudung, kedua matanya dengan tenang mengamatinya. Ada simbol nyala seperti kehidupan di antara alisnya yang diam-diam mekar. Api surgawi, sebuah pikiran melintas di benak Xiao Yan ketika dia melihat simbol api di antara alis wanita berpakaian merah itu. Klan misterius yang Yao Lao sebutkan muncul di dalam hatinya. Dia adalah anggota klan Yan.